السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. 145. Arba'un la yashba'na min arba'in. Arba'un utawi ana perkara papat la yashba'na kang tidak bisa mengenyangkan. La yashba'na kang ora iso warakono apa arba' min arba'in dari 4 yang lain. Apa itu? Ada 4 hal yang tidak bisa mengenyangkan 4 hal yang lain. Pertama, ardun min matorin, bumi dari hujan. Seberapa banyak pun hujan, bumi tidak akan pernah menolak kekenyangan, nanti kebanjiran. Wa unsa min dzakarin, begitu pun perempuan min dzakarin saking lanang. Wa ainun min nadharin, dan mata dari pandangan, melihat. Tidak akan pernah bosan mata melihat. Wa alimun min ilmin, dan orang alim dari ilmu. Kok ada orang bosan dari ilmu, berarti belum alim. Arba'un min sa'adatil mar'i, arba'un utawi ana 4 perkara. Min sa'adatil mar'i iku setengah saking kebahagiaane seseorang. Ada 4 hal yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang. 1, antakuna zawjatuhu sholihah. Orang bahagia itu karena 4. Pertama, antakuna sekono apa zawjatuhu, istrinya mar'i iku sholihatan, istri yang sholihah. Wa auladuhu, lan anaknya mar'i iku abraron, anak yang ingkang apik baik, abror. Wa khulaqa'uhu sholihina, wa khulaqa'uhu utawi teman bermainnya mar'i iku sholihina, pira-pira wong kang soleh. Dan yang terakhir, wa ayyakuna yata'ana apa rizquhu iku fi baladihi. Nah ini, wa ayyakuna yata'ana apa rizqinya mar'i iku fi baladihi, ono ing tanah negarane mar'i. Kalau kamu kemana? Ke Malaysia kaya, tidak akan sebahagia kalau kamu kaya di Indonesia. Makanya Cina itu dia kemana-mana merantau. Begitu kaya di Indonesia, dia kembalikan itu untuk membangun kampung halaman. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ketika dia jaya di tanah kelahirannya. Meskipun kaya, tapi kalau bukan di tanah kelahirannya, tidak akan sepuas, tidak akan sebahagia orang itu kalau sukses di tanah kelahiran. Makanya Rasulullah itu kalau toh andaikan tidak perintah oleh Allah, Rasul tidak akan pernah hijrah. Cuma karena diperintah oleh Allah, Rasul hijrah. Karena beliau pada saat Fathu Makkah, beliau merasa rindu untuk kembali ke Makkah. Dan itu menjadi tanda akhir kehidupan Rasul. Arba'un min sa'adatil mar'a, arba'atun
yubghiduhumullahu ta'ala. Arba'atun utawi ana wong papat, arba'atun utawi ana wong papat, yubghidu kang bendu itu marah, hum in arba'ah sapa Allah ta'ala. Siapa itu? Al-bayya al-hallaf. Al-bayya jam'u min ba'i'un ba'i'ani bayya'un, fa'ilun fa'ilani fu'alun. Ada 4 orang yang dibenci oleh Tuhan, oleh Allah. Siapa? Al-bayya'u al-hallaf. Al-bayya' orang yang tukang jual, al-bayya' al-hallaf fa'alun orang yang banyak halaf sumpah. Ini demi Allah barusan ditawar. Kalau Allah jelas dengan Allah. Wal fakiru al-mukhtar. Al-mukhtar mutakabbir. Wal fakir orang yang fakir tapi mukhtar, sombong. Terus melarat tapi sombong. Tapi wafik cuman pengiran gak suka gitu ya. Wasyaikhu zani, wong tuwek wis mampu tanah zina. Wal imamul jair, dan pemimpin yang nyeleweng. Ini apa? Ada kritikan keras, tapi bagus. Zaman sekarang ini memang zaman sulit ya. Pendapatan banyak menurun, sekolah-sekolah banyak menurun yang sekolah. Indikator kemampuan ekonomi masyarakat semakin menurun. Yang lebih kuat lagi apa indikatornya? Mencari pekerjaan itu susah sekarang. Bisa kalian bayangkan, presiden aja mencarikan pekerjaan anaknya. Dan nanti kalau itu jadi wakil presiden, jadi menantu ini ditatik no gubernur, saking angelin kalau pekerjaan. Sekelas presiden, apalagi awal-awal kalau pekerjaan, presiden aja mencarikan pekerjaan anaknya. Nah, gimana kalau ketua RT? Dekat diri. Artinya apa yang lebih dasar lagi? Ternyata presiden tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sampai dia bela-bela mencarikan pekerjaan anak. Zaman netizen ini begitu. Netizen itu maha benar dengan wal imamu al-jahil. Itu Allah yang paling tidak suka. Marah Allah dengan 4 orang. Arba'un minasyaqqa. Arba'un utawi ono 4 perkara iku minasyaqqa, saking asyaqqa cilaka. Apa itu? Jumudul aini, atos ain motor, wa qaswatul qalbi, atos hatinya, wal hirsu ambisi, wa tulul amali, dan kakean ngelamun, angan-angan. Ini alamat celaka orang. Jumudul aini, atos motornya atos. Apa maksudnya motornya atos? Ya kalau punya sikap tak mau berubah. Qaswatul qalbi,
tidak punya rasa belas kasihan belas. Wal hirsu, ambisinya, segala hal dia lakukan untuk mencapai ambisinya. Arba'un la yusibna illa bi'ajabin as-sumtu wa huwa awwalul ibadati wa tawadu. Arba'un utawi perkara bakal la yusibna kang orang bakal menimpa apa arba illa bi'ajabin, kecuali bi'ajabin kalawan mengherankan. Apa itu as-sumtu? Diam. Wa huwa utawi sumtu iku awwalul ibadat, kawitane ibadah. Wa tawadu ulan tawadu, rendah hati. Namanya tawadu dari waqa'a, mampu menempatkan diri, itu namanya tawadu. Proporsional dia bersikap, bukan rendah diri tapi rendah hati, humble. Wa dzikrullahi, dan zikir dari Allah, wa qillatus syai', dan mendikitkan sesuatu. Kalau kamu ingin bahagia, kurangi keinginan. Nah, gitu ya. Wa qillatus syai'. Kalau kamu grafik kebahagiaanmu ingin tinggi, rendahkan grafik keinginan. Semakin rendah keinginan, semakin tinggi kebahagiaan. Orang kok susah kok, karena keinginannya melampaui kemampuannya. Akhirnya hidupnya disiksa oleh keinginan. Dia akan pernah bahagia orang. Mengurangi keinginan itu artinya apa? Dengan kamu mengurangi keinginan, kebahagiaan menjadi naik, karena berkurangnya keinginan berarti kamu mensyukuri apa yang kamu miliki. Gitu ya. Orang kalau keinginannya ditekan, yang terjadi apa? Dia bersyukur dengan apa yang dia punya, dia miliki. Karena dia bersyukur dengan apa yang dia punya, akhirnya kebahagiaannya naik. Kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kamu akan bahagia. Tapi kalau tidak bersyukur, kalian tidak akan menderita. Adabi lasyadid. Hidup kamu merana. Gak enak, udah tenang gak enak. Nelongso, gitu kan? Hidup nelongso. Yang disiksa oleh Allah itu apa? Hatinya. Karena kebahagiaan seseorang itu terletak di hatinya. Kalau kebahagiaan diambil oleh Allah dari hatinya, maka yang terjadi adalah kesedihan, kesepian, ya, penderitaan itu. Meskipun dia berada di tengah orang banyak, dia menangis di tengah keramaian. Sebaliknya banyak orang yang tertawa di tengah kesepian. Banyak orang bahagia di tengah kesepian. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Arba'atun utawi ana wong papat tajri tulumaku alaihim ngatasi arba'ah apa ujuruhum, pira-pira pahalane arba'ah ba'dal mauti, setelah mati. Ada 4 orang yang pahalanya berjalan pada saat ketika dia sudah mati. Siapa itu? Man orang mata kang mati sopoman murabiton hale terikat fi sabilillah, dalam sabilillah. Waman allama ilman, waman lan orang allama kang mulang sopoman, mengajar sopoman ilman ilmu ujriyah kang dijalankan
lahu maring man apa amaluhu amalin man ma ing dalam perkara umila kang diamalkan dilakukan apa bihi kalawan amal. Orang yang mengajarkan ilmu, di mana ilmu itu diamalkan oleh orang yang ngajar dan diamalkan oleh orang yang diajar. Wah, itu. Jadi orang mengajarkan ilmu apa yang dia amalkan, dan orang yang diajari mengamalkan apa yang diajarkan. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin wa man lan orang tasaddaqa lan sadaqah bi sadaqatin kalau sejenis sadaqah fa ajruha maka utawi pahala sadaqah iku yajri berjalan apa ajruha lahu marimman ma ing dalam perkara wujidan kang ditemoni apa sadaqah. Di mana saja makna, di mana saja khasiat, di mana saja manfaat dari sedekah itu ada, disitulah pahala terus mengalir. Bagaimana kalau sedekah makanan dimakan habis? Nah, apa sudah berhenti pahalanya? Tidak, karena begitu dimakan malah makanan masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang makan hasil sedekah kita itu, kalau untuk kebaikan, selama dia melakukan kebaikan itu, pahalanya akan terus mengalir. Tidak ada sedekah yang terputus itu, apapun. Ya. Wa rajulun taraka waladan shalihan wa huwa yad'ulah. Wa rajulan wong lanang taraka kang ninggal sapa rajul waladan ing anak sholihan kang soleh bahwa utawi waladan iku yad'u bisa mentahlili mendoakan sapa walad lahu maring rajul. Ciri orang matinya husnul khotimah yang terdekat apa? Ada orang nyolati, ada orang nahdili, itu berarti husnul khotimah. Sederhana. Apalagi yang nyolati lebih dari 3 sof, ya, tahlil sampai 7 malam. Gimana kalau mengatakan tahlil bid'ah? Yo gawe jari dewe, golek tanda-tanda dewe, bukan dari ditahlili. Kalau ditahlili apa tandanya? Digolek dewe. Sederhana ya. Makanya Islam itu sangat-sangat mudah. Yang penting lisan kita pernah berzikir la ilaha illallah dakhala jannah. Apakah itu orang sakaratul maut itu pada saat terakhir dia la ilaha illallah? Tidak harus. Meskipun dia misalnya zikir, makanya kamu ketika mendampingi orang mau meninggal sakaratul maut, tuntun dia untuk baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu orang itu melafazkan la ilaha illallah, ya sudah, kamu gak usah tuntun lagi, cukup itu. Ya, gak usah dituntun lagi, suruh pulang lagi, cukup sudah. Mau ngomong aja susah, kok dia bisa la ilaha illallah, sudah cukup. Bagaimana kalau dia nuntut itu waktu zuhur meninggalnya Isa? Ya sama, itu namanya masuk kategori man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala. Tidak harus pas dicabut nyawa dia la ilaha illallah, tidak. Akhir kalamnya dia itu la ilaha illallah. Mau selisih 1 jam, mau selisih 5 jam. Makanya ketika orang itu sudah bisa membaca kalimat tauhid, sudah gak usah dituntut lagi, selesai, sudah. Kau paksa lagi, jangan, nanti malah putus la ilaha, selesai malah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, sudah, stop, gak usah diteruskan.
orang itu sudah bisa, ya sudah, biarin aja. Itu sudah akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nggak perlu harus di akhir pas injury time, enggak ada. Ya, akhir kalamihi, terakhir dia bicara apa? La ilaha illallah, meskipun selisihnya 5 jam yang lalu, 10 jam yang lalu. Oh, setelah itu dia nggak ngomong apa-apa, berarti kan akhir kalam. Gitu ya. Nah, nanti kalau kamu kebetulan ada keluarga dekat menemani nazar, ya begitu, tuntun dia. Begitu dia sempurna mengatakan la ilaha illallah, sudah, stop, sudah. Nggak usah diajak omong-omong, tinggal kita mendoakan kepada arba'atun min kanzil jannah wallahu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.